Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, mari kita saat teduh, kita pasangkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Orna diri. Amin.
bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan telah pimpin kami hingga sampai di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan yang bertugas saat ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, kami yang mempunyai ya Tuhan masalah pribadi Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami agar kami bisa ya Tuhan fokus akan memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan pimpin kami, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan mari kita ucapkan purna. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. menunjukkan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami sekalian bersama menyerahkan dan persembahkan setiap pujian kami pada Tuhan. Dan kami merindukan setiap pujian ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Ya Tuhan, Engkau berkati kami. Terpuji Engkau Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat jasmani yang setiap hari kita nikmati, bukan hanya berkat jasmani yang setiap hari kita bisa rasakan, tapi berkat-berkat rohani yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena bulan ini adalah bulan Agustus. Agustus itu identik dengan apa di negara kita? Hari apa? Kemerdekaan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara masalah kemerdekaan, kita akan merenungkan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayatnya yang 17 sampai yang ke-23. Roma 6 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-23. Sudah ditemukan Bapak Ibu ayatnya? Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, dan demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada penubusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penubusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin sore ketika kami bertiga pergi ke ladang, ya jam hampir 5:30 ya, untuk menyiram tanaman yaitu cabai yang kami tanam, karena musimnya waktu tanam kemarin dulu itu hujan ya, terus tanahnya masih basah, lalu karena beberapa hari tidak hujan kami harus nyiram. Nah, ketika kami nyiram tanaman cabai, terdengar rame-rame ya di daerah embung yang ada di Kemiri Gede sana, itu orang-orang yang menyanyikan lagu-lagu apa ya, tentang lagu yang membuat semangat ya, lagu yang kita dengar begitu menyentuh hati ya, tentang kebebasan yang mereka nyanyikan. Dan di situ banyak ya lagu-lagu yang kami dengar waktu kemarin ya. Itu diantaranya mengandung unsur menyatakan tentang kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Tadi malam, tadi sore ya, kemarin sore di daerah Baret sini ada lomba makan kerupuk. Pengikutnya, pesertanya itu Bapak Ibu ya. Banyak yang ikut
lomba makan kerupuk. Ya, kenapa bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh kok mau lomba makan kerupuk? Lucu memang ya. Kerupuknya digantung pakai tali yang panjang gitu ya. Jadi tangannya nggak boleh pegang, cuma mulutnya saja yang ngambil lalu dimakan ya. Kelihatan lucu sekali. Ada lagi lomba kemarin itu tangkap belut ya. Nangkap belut. Jadi tidak sembarangan orang itu, tidak semua orang itu bisa nangkap belut ya, karena harus ada teknis khusus ya, cara-cara khusus untuk bisa tangkap belut supaya bisa dapat banyak. Ya. Ada ibu-ibu yang jijik ya, aku mau nangkap belut, harus matang wae. Nah ini, nah kamu harus matang berarti tinggal makan ya. Banyak lomba yang diajarkan. Estafet sarung kemarin ada ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan suatu ungkapan sukacita ketika mengalami kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membahas tentang kemerdekaan dari dosa ya, atau dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin waktu kami tanggal berapa ya itu 17 ya, Pak Choi pas hadir di sini melayani di sini, kami ngomong-ngomong masalah negara Indonesia. Hal itu memang apa ya, awalnya membicarakan masalah pertanian. Orang Indonesia itu susah untuk diajak maju. Karena apa? Ya, banyak yang bilang karena ininya memang sudah tertanam, sudah memang di sini ada apa ya, sesuatu yang menghalangi untuk bisa maju. Itu efek dari penjajahan Belanda 300 tahun ya, dijajah Belanda. Sudah sekian tahun bangsa Indonesia itu cara berpikirnya itu seakan-akan dikekang, tidak bisa berkembang. Sehingga untuk membuat pertanian ini maju susah. Ya, memang sih tanah yang paling subur, tanah yang paling bagus itu katanya ya, itu di Jawa. Tanam apapun bisa tumbuh. Tapi karena ininya ya, pikirannya, otaknya sudah kayak terkekang waktu itu sampai sekarang, maka untuk maju itu susah. Sehingga hasil tani itu tidak maksimal ya. Beda kalau di Korea katanya, punya tanah sedikit bisa menghasilkan banyak. Kami diajar beberapa teknis di dalam pertanian ya, karena apa? Negaranya maju, Pak Choi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang hidup dalam penjajahan itu tidak mengenakan ya. Seperti Bapak kami ya, bukan Bapak kami yang di surga ya, Bapak atau orang tua saya ya, itu masih pernah sempat merasakan rasanya dijajah Jepang, dikerjakan paksa ya, di sini Tulungagung. Suruh apa kerjaannya? Ya, Jepang itu kurang gawi. Sudah ngerti itu laut, pantainya kok ya dipatroki ya. Taruh patok yang panjang banyak ya. Sore dipatok, pagi hilang. Sore yang dipatok lagi, paginya hilang. Kenapa? Karena itu memang cara-cara Jepang untuk membuat para laki-laki Indonesia itu apa ya, musnah atau habis dengan cara ini. Terus ditempatkan di daerah-daerah yang rawan nyamuk malaria, rawan penyakit. Sehingga ketika para bapak ini kerja paksa di situ, banyak yang terserang malaria. Sehingga ketika kena malaria itu, kalau dingin enggak,
karuan dinginnya. Kalau panas, rasa badan itu tidak karuan panasnya. Sehingga ketika dingin, air yang baru mendidih diminum tidak terasa panas. Sehingga saya tidak ngerti bagaimana orang tua saya, khususnya bapak itu, giginya modelnya apa tidak tahu, bagaimana tidak tahu, karena sudah ompong, ya habis. Tapi puji Tuhan, bapak saya itu selamat, ya, karena berkat anugerah Tuhan. Banyak teman-temannya yang meninggal karena kekerasan dari penjajahan Jepang. Nah, sekali lagi memang bangsa Indonesia dijajah begitu luar biasa, menderita. Dijajah itu tidak enak, Bapak Ibu. Ya. Dijajah itu menderita banget. Ya. Harus rela dikerjakan dengan paksa, tidak digaji, paling cuma dikasih makan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Akhirnya melawan penjajahan Jepang. Itu penjajahan yang terakhir. Peperangan terjadi di mana-mana. Pemberontakan terjadi di mana-mana untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus menceritakan, membahas tentang perbudakan dan juga tentang kemerdekaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu bukan kemerdekaan secara jasmani atau badani atau lahiriah. Tetapi yang Paulus maksud di sini adalah tentang kemerdekaan dalam hal rohani. Apakah perbedaan antara perbudakan ya di bawah penjajahan secara jasmani, secara badani, dengan penjajahan dan perbudakan secara rohani? Kalau secara jasmani, perang des mati ya sudah. Ya, merdeka ya merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan itu bagaimana. Tetapi di sini Rasul Paulus membicarakan tentang kemerdekaan secara rohani. Apa itu? Ketika manusia awal, manusia pertama diciptakan, mereka hidup merdeka. Segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah. Mereka tinggal petik, tinggal makan. Mereka tinggal menikmati apa yang sudah Tuhan berikan pada mereka. Tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Ketika mereka dalam hidupnya, pandangan matanya melihat sesuatu yang menarik hati, tergoda untuk mengambil apa yang Tuhan sudah larang, jangan petik atau makan, maka kamu akan mati. Rupanya masih manusia itu mempunyai keinginan yang besar, masih rasa kurangnya itu besar, sehingga apa yang dilarang Tuhan yang satu itu saja masih tidak tahan untuk mengambilnya. Itu godaan, Bapak Ibu. Ketika tergoda dengan tipu daya iblis, diambilnya buah itu, dimakan, dan mereka jatuh dalam dosa. Itulah awal mula manusia dijajah oleh dosa. Awal mula manusia dikuasai oleh dosa, sehingga hidupnya diperbudak oleh dosa dari dahulu sampai sekarang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan seseorang yang sebelum merdeka dari dosa.
ataupun manusia setelah hidup bebas dari dosa atau dimerdekakan dari dosa. Kita akan lihat kondisi atau keadaan seseorang yang hidup di bawah dosa. Kalau kita mempelajari mengingat di dalam perjanjian lama, kejadian khususnya, kita akan ngerti kronologinya, sejarahnya, alurnya manusia jatuh dalam dosa itu bagaimana. Bapak dia terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tergoda tadi, maka mereka putus hubungan dengan Tuhan dan menempatkan diri, memposisikan diri mereka di bawah kuasa dosa. Bapak dia terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama manusia masih ada di dalam dosa, mereka menjadi budak dari dosa, dan di situ akan memiliki ciri-ciri hidupnya dalam kedagingan. Apa yang dimaksud hidup dalam kedagingan? Yang dimaksud di sini adalah orang yang jauh dari Tuhan, tidak pernah memikirkan tentang kehidupan yang akan datang. Hidupnya hanya yang penting harta, sukacita di dunia, kepuasan di dunia, tidak memikirkan bagaimana besok setelah meninggal dunia. Mumpung urip nang donya, seneng-seneng sakwase. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, yang penting hatiku puas. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah manusia yang jauh dari Tuhan. Ketika orang seperti itu diajak untuk mengenal Tuhan, pasti menolak. Lah, urip ning donya wong pisan wae kok. Kapan iso seneng-seneng? Ya. Orang bilang urip ning donya ku mau ngampir ngombe. Ndak lama. Mumpung masih di dunia, masih hidup di dunia ini, ya nikmati semua yang ada di dunia. Mabuk, main, ya, zina, curi, penipuan, ya, yang jadi pejabat korupsi. Mumpung masih di dunia, kapan nanti kalau tidak gunakan waktu seperti itu, kesempatannya tidak ada. Hidup untuk memperkaya diri. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, itulah kedagingan. Hanya memuaskan secara jasmani saja, gak memikirkan hidup yang akan datang. Itulah manusia yang diperbudak oleh dosa. Sehingga ketika menjabat tidak main-main ya, korupsinya bukan hanya ratusan ribu, bukan hanya jutaan, miliaran. Ya. Mungkin pikirnya korupsi itu tidak usah tanggung-tanggung, dikit-dikit itu ya podo ae hukumannya karo sing miliaran, mending miliaran. Ya. Hukumannya wis podo ae, paling sekian sudah keluar. Denda sekian, untung untuk anak utuh, ya. Mereka tidak mikir bahwa itu dosa, menyelewengkan yang bukan hak miliknya. Bagi yang lain yang bukan pejabat, ya kita rakyat biasa, mungkin kita tidak terasa kita pernah korupsi, Bapak Ibu. Korupsi apa toh Pak? Wong bayaran ora tahu kok korupsi. Korupsi apa? Tidak sadarkah kita bahwa kita sering korupsi waktu untuk Tuhan? Pernah korupsi? Pernah ya? Waktu nenek gereja, orang gereja, ya itu kan korupsi. Hari Minggu itu haknya siapa Bapak Ibu? Ya.
Ambekanmu apa ya mung dina minggu ora bendina ambekan. Sembahyangmu apa ya mung dina minggu. Ya dina iso. Makanya nyimpangi dina minggu ndak usah ibadah, nyambut gawe. Ndak tahunya itu korupsi di hadapan Tuhan. Pernahkah ketika kita tidak ke gereja lalu kita mohon maaf, mohon pengampunan dari Tuhan? Wah biasa. Tidak usah kita ampun ya, Tuhan sudah tahu kok. Ya. Sok minggu lah ketemu di gereja aku tak sembahyang Tuhan, mohon ampun dari salah dosa pelanggaran karena hari Minggu kemarin saya tidak ke gereja. Korupsi. Kita tidak sadar. Itulah cara-cara iblis untuk memperbudak manusia, sehingga jauh dari Tuhan, hidupnya hanya mementingkan kepentingan duniawi. Biarnya jalan penggawean, nyuwun doa, Pak, nyuwun jenengan donga nih kalau sakit nyambut damel, kula kok nyambut damel kok angel, kula donga nih, monggo kula donga nih. Setelah didoakan bisa kerja. Setelah kerja, sithik-sithik oleh hasil, Gusti matur nuwun, Gusti berkahi amin. Setelah itu lama-lama usahanya lancar, terus suwi-suwi lancar tambah lancar, akhirnya nopo bingung kayak nyambut gawe, bingung kayak ado mektune. Bareng dielekne isine nopo isine emosi. Wis ngerti lah iki dina Minggu, maya pengibadah rasa dielekne. Dan tahunya itu korupsi waktu. Ya, itulah cara-cara iblis untuk menjajah rohani orang percaya, membuat orang percaya jauh dari Tuhan. Itulah budak dosa, Bapak Ibu. Manusia sering, ya orang sering tidak menyadari hal itu. Dianggapnya sudah biasa. Alasannya apa? Tuhan panjang sabar. Bukti ini aku cek paringi ambekan sehat, saya berkaya meneh. Ya. Mari Bapak Ibu kita jangan melanggar firman Tuhan. Ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar firman Tuhan. Kita jangan melanggar. Tuhan mengatakan 6 hari kau bekerja, hari yang ketujuh kuduskanlah itu. Untuk apa? Rekreasi, mumpung dina Minggu kok. Kangge poya-poya seneng-seneng. Ya. Ingat itu tipu muslihat iblis, katanya healing. Katanya itu nyegarkan pikiran. Nyegarkan pikiran dan datang pada Tuhan. Pergi ke sana-sana. Pulang masih ada enggak? Masih persoalannya. Itulah cara iblis untuk membelokkan, untuk membuat orang itu keblinger. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah itu dalam kedagingan. Lalu ciri yang berikutnya apa? Orang yang masih ada di dalam perbudakan dosa, yaitu memusuhi kebenaran. Ketika firman Tuhan disampaikan, merasa tertegur hatinya, marah sama siapa? Kita nono kae esuk sing khotbah akuranya. Dekno yus dijadwal kae sing khotbah akuranya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Aku rumangsa tersinggung. Aku rumangsa didemek. Aku semua pokoknya lek diungkai kali aku kasih nang gereja aku gak nyang. Wis tak titeni. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Hamba Tuhannya. Betul? Salah. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran untuk setiap kita. Nah, kalau orang yang benar-benar di dalam Tuhan pasti kalau dijamah oleh Tuhan melalui pemberitaan firman itu harus sukacita. Karena itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Orang yang ditegur Tuhan itu bukan Tuhan benci, tapi Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu menyayangi kalau ditegur. Bapak Ibu, kalau derek tangkep,
Jenengan nate dintengi seseorang? Ora disopo, ora di jak ngomong, nate? Nate ya? Pernah ya? Rasanya gimana? Nyaman-nyaman saja begitu. Enak mboten? Rasanya enak enggak kalau kita itu enggak disapa orang ya? Rasanya enak enggak? Enggak ditegur orang gitu. Enak enggak? Sketsa nggih. Tentu tidak nyaman. Ya. Kita pasti apa ya? Menilai diri sendiri. Salahku opo? Kleruku nek endi? Kok loro kok meneng begitu ya? Enak enggak kalau ada orang yang membiarkan kita ya enggak menyapa, enggak tegur sapa sama kita? Enggak enak. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu menegur kita, bukti Tuhan itu sayang. Ya. Jadi seseorang itu kalau masih ada di dalam perbudakan dosa, ketika firman Tuhan disampaikan merasa tersinggung, itu marah. Beberapa tahun yang lalu, ketika ada seseorang saya menyampaikan tentang apa ya, dosa dari judi, saya tersinggung, ya. Lalu marah-marah labrak saya. Wes ngerti aku kisah ini, kok jadi diomongke, bolak-balik diomongke, waleh aku semua aku, gregetan aku, marah sama saya. Ya saya ya tanggapi mesem guyu. Ya. Berarti kijik belum berubah ini. Seperti lagu yang mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Ya. Nah, seseorang kalau memang mau berubah, mau dijamah Tuhan, lepas dari perbudakan dosa, ada firman Tuhan disampaikan, kena dalam hatinya, itu harus bersyukur. Ini berarti Gusti ngeleke aku. Ini Gusti berarti nasihati aku. Ini Gusti berarti sayang karo aku. Nah, Bapak biar terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang masih ada dalam perbudakan dosa itu cenderung untuk berbuat kesalahan, ya, tidak mau melakukan kebenaran. Itulah orang-orang yang masih di dalam perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seseorang yang masih ada di dalam perbudakan dosa, ciri-cirinya adalah orang itu cenderung untuk berbuat kenajisan. Itulah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Penipuan, ya, perjudian, perzinahan. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang keadaan manusia yang masih ada di dalam perbudakan dosa. Nah, selanjutnya mereka akan memperoleh rasa malu atau dipermalukan. Di mana? Di hadapan Tuhan. Ya, ketika seseorang berbuat dosa di tempat yang tersembunyi, orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak ngerti kalau orang itu berbuat dosa, berbuat salah. Berbuat dosa itu banyak caranya, dimanapun, kapanpun bisa. Ya, di situ, walaupun berpikir, oh kayak tidak ngerti, ya, orang lain tidak tahu. Tetapi ingat, mata Tuhan itu senantiasa terbuka, tidak terhalang oleh ruang. Walaupun tempat tersembunyi, Tuhan itu tahu. Ya, mungkin orang berpikir, aku bayar kok, aku tuku kok. Ya, tuku kan sah. Ya, mungkin pikiran manusia sah, tapi di hadapan Tuhan
itu merupakan sesuatu yang jijik, yang kotor. Itu bukti kalau manusia masih dikuasai oleh dosa, oleh perbudakan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan mengalami yang namanya kematian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mati secara rohani. Dan akibat dari itu juga mengalami kematian jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya kemarin saya membaca ada seseorang yang umurnya sekian puluh tahun bahkan 100 lebih ya, ingin membagikan tips hidup panjang, ya umur panjang. Bagaimana caranya supaya hidup bisa panjang, ya bertahun-tahun, nggak mati-mati. Ya kalau robot pokok baterainya masih ada ya nggak mati. Ya. Manusia beda. Orang ini membagikan tips ya untuk bisa berumur panjang, ya jalan paling tidak setengah jam, ya jalan kaki, ya terus makan makanan yang bergizi, tidur cukup, ya hatinya harus sukacita. Kebanyakan sekarang banyak orang yang sukacita atau banyak orang stres ya, ya kok mesem-mesem berarti aku tahu stres. Banyak orang yang stres. Ini menghambat untuk orang bisa panjang umur, Bapak Ibu. Ya. Terus lagi sering periksa kesehatan, ya supaya umurnya panjang. Ini cara-cara manusia untuk bertahan hidup. Tapi apakah ada manusia yang bisa hidup selamanya, mulai dari lahir sampai dunia kiamat? Adakah orang yang hidup badannya terus sehat, kuat? Tidak ada. Paling banter orang itu umur berapa atau Bapak Ibu? Paling panjang sekarang loh ya, umurnya berapa? 100 itu sudah lumayan ya. Kalau saya dikasih umur 100 berarti saya kurang 40 tahun. Ya. Puji Tuhan kalau dikasih 100 itu bonus luar biasa. Setiap kita kan pengen hidupnya panjang ya, umurnya dowo. Tapi jangan salah, suatu ketika kita juga akan mengalami kematian jasmani kita. Itulah akibat dari dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa manusia itu upah dosa adalah apa? Maut, mati. Ya. Itulah karena dari dosa, akibat dari dosa. Lalu kita menyalahkan Adam dan Hawa. Iya nek ora marem karo lemene Gusti, ora syukur lan berkahi Gusti. Ngene iki aku melok ngrasake susah, ngrasake lara, ngrasake sedih. Nggih. Terus mesti ngalami mati, coba biar kita bersyukur, ngrasake ucap syukur karo Gusti. Aku ora bakal lara, ora bakal susah, ora bakal mati, ora perkoso. Ya, ngomel sama Adam dan Hawa yang sudah meninggal. Itu akibat dari dosa, mati, kematian jasmani. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan akan mati juga secara rohani. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang rindu untuk bebas. Kalau negara rindu bebas dari penjajahan, ingin merdeka, ya, tidak mau dikekang, tidak mau diperbudak. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kondisi seorang dimerdekakan setelah dimerdekakan dari dosa. Orang merdeka merupakan orang yang bebas. Ya. Ada orang mengatakan wong edan iki bebas.
Ada pernah mendengar kata-kata itu? Wong tadi bebas. Ya, arepe mlaku dengan telanjang, bebas, tidak punya rasa malu. Apakah seperti itu? Tidak. Bebas di sini bukan berarti ya bebas semaunya sendiri, ya tanpa rasa malu seperti yang saya katakan tadi bebas. Ya. Kita bukan orang-orang yang gila. Kita orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Bukan bebas melakukan segala sesuatu dengan semaunya sendiri. Ya. Bebas berarti lepas dari rantai, dari belenggu, dari ikatan yang mengekang. Sehingga orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Orang yang telah dimerdekakan dari dosa, mereka akan menjadi hamba Allah. Oh, berarti cuma pendeta sama penginjil saja ya Pak yang dimerdekakan oleh Tuhan? Tidak. Kita sekarang ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah milik Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dulu kita menjadi hamba dosa, lalu Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa menebus kita untuk kita hidup di dalam kemerdekaan dari dosa. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengisi hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena kemerdekaan itu datang dari Tuhan secara rohani yang Tuhan berikan. Maka setiap orang yang telah dimerdekakan, mereka menjadi hamba kebenaran. Orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, itu harusnya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, berpikir yang jernih, jangan diisi dengan hal-hal yang kotor. Ya. Mengucapkan sesuatu yang baik, jangan kata-kata yang kotor, menyakitkan hati seseorang. Ya. Biar setiap perkataan kita bisa menguatkan, membangun, dan menghiburkan orang lain. Dan setiap kata kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan berarti menjauhkan diri dari segala hal yang menajiskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin ketika kami duduk, ya kami biasa ketika siang, pagi atau sore, ya kami semua duduk seputar meja makan, ya yang di dapur. Kebetulan ada seseorang yang dulunya berumah tangga akhirnya pecah, ya, terus bercerai 10 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, kami tahu bagaimana kehidupan seseorang ini, ya. Terus Bu Mul bilang, nek anu yo dimareni, ya. Lek masalah enak apa-apa ojo mlayu nang di rumah nek. Gak, aku wis mengurangi. Mengurangi itu berarti masih ada sisa-sisanya, ya. Pokoknya stres ya cek titik-titik, ya. Pokoknya stres ya cek minum nek. Ya. Ya wis, aku krungu jare sampeyan ngeran. Yo, iki jare wong-wong, katanya orang. Ya benar enggak? Yo. Ya, iya. Nah, jadi ketika ada masalah jangan lari ke situ. Lebih baik uang dikumpulkan untuk persiapan pernikahan. Dia bilang, ya wis, nah aku pokoknya sudah menikah, aku yo mareni. Ya. Aku yo mareni.
bukan marani ya, mareni. Ya. Maka dia dikasih Tuhan. Dia bertekad untuk merubah hidupnya, hidup dalam kekudusan. Dia bilang, "Posak daerah kene iki ngerti nakalku koyo apa. Tapi nek aku wis omah-omah, ya kalau aku sudah berumah tangga, mosok aku bangga." Berarti punya tekad untuk berubah, punya tekad untuk lepas dari belenggu miras. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam kekudusan, berarti kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Akhir dari hidup orang yang dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa yang membelenggu hidup manusia, yang diperbudak oleh dosa. Di situ akhir dari orang yang lepas dimerdekakan oleh Tuhan, mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya. Orang yang dimerdekakan pada akhirnya mereka akan menikmati hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, sebagai bukti bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas orang yang percaya dan mengikut Tuhan. Orang yang benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang semuanya itu melalui proses. Tidak bim salah bim jadi lepas, ya. Itu perlu proses, yaitu melalui pengorbanan Tuhan, melalui kita yang memiliki inisiatif untuk kita mau berubah, mau dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, prosesnya apa? Kita menerima dan mentaati pengajaran dari kebenaran. Dalam Roma pasal yang pertama 13, ya. Allah menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya. Anugerah keselamatan itu adalah ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kebenaran itu telah dinyatakan kepada semua orang melalui firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka mau menerima serta mentaati pengajaran dari firman Tuhan tersebut? Orang yang mau dimerdekakan oleh Tuhan, itu mereka harus rela mati dengan Kristus. Itulah bentuk ketaatan dan pengajaran. Maka seseorang tersebut, ya, harus mematikan keduniawiannya, keinginan dagingnya, serta dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kerinduan yang dalam mau taat kepada Tuhan. Ya. Serahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, rela dibimbing oleh Tuhan, dan rela menjauhkan diri dari perbudakan dosa. Dan yang terakhir, itu harus rela menyerahkan hidupnya menjadi hamba kebenaran. Orang yang telah dimerdekakan dari dosa itu seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi menyerahkan hidupnya itu untuk hal-hal yang berdosa, tetapi hidupnya senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita menjadi contoh bagi orang lain. Firman Tuhan mengatakan kita adalah garam dan terang. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang percaya, karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tidak lagi kita ada di bawah hukuman dosa, tetapi di bawah anugerah Allah. Kita harus meresponi akan anugerah Allah yang telah memerdekakan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah sehingga sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Jangan kita bertindak seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka katakan, aku mengenal Allah, aku mengenal Tuhan. Tetapi mereka tidak memuliakan Allahnya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan, kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan yang sudah membebaskan kita dari kuasa dosa yang mengikat kita. Dia sudah melepaskan belenggu dosa sehingga kita merdeka. Tetapi jangan gunakan kemerdekaan itu atau salah gunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi mari kita membuat sukacita Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, baik melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dan perbuatan kita. Biar itu menyenangkan hati Tuhan. Tanda syukur kita yang sudah dianugerahi kemerdekaan oleh Tuhan adalah kita setia di dalam ikut Tuhan. Kita mentaati akan firman Tuhan dan kita rindu untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya buat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kemerdekaan negara kami sudah peringati ke-80 tahunnya. Merdeka secara jasmani, lepas dari penjajahan dari berbagai bangsa yang memperbudak negara kami, yang membuat negara kami menderita, bahkan mengalami keterbelakangan, membuat pikiran kurang maju, kurang berkembang. Sehingga walaupun tanah ini subur, seharusnya mencukupkan segala kebutuhan masyarakat Indonesia. Tetapi karena pikiran yang memang sudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik pada waktu penjajahan, sehingga susah untuk berkembang, membuat negara ini maju. Saat ya Tuhan, Engkau juga mengingatkan mereka kami bahwa seperti itulah penjajahan kuasa dosa yang mengikat, mengekang setiap kami, sehingga kami tidak bisa bertumbuh berkembang rohani. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah melepaskan kami dari belenggu-belenggu kuasa dosa. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup lagi hidup secara kedagingan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami mengutamakan hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu. Kami masih hidup dengan semau sendiri, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon pengampunan. Dan saat ini Tuhan Kau menghendaki kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan sudah memerdekakan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah Tuhan yang tercurah untuk kami, membebaskan kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami. Dan Tuhan menghendaki kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Dan kami mohon Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami dapat menjalani firman-Mu. Sehingga setiap kali kami tidak taat pada Tuhan, kami tersadar. Dan kami mau merubah, kami mau memperbaikinya. Untuk kami mau setia kepada Tuhan. Karena hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan yang sudah menebus kami. Sudah selayaknya dan sepantasnya
kami setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Pakailah kami. Karena kami sadar bahwa kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bukan hanya itu. Tuhan juga mengaruniai kami hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan, untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah semuanya itu terus kami ingat dan kami lakukan firman. Terima kasih Tuhan. Inilah keadaan syukur kami. Kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Terima kasih untuk pengetahuan yang telah disampaikan. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian. Aku mau sepertimu Yesus. Dia
berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Dari setiap program-program atau rencana di gereja kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan yang akan bercampur tangan Tuhan untuk membentuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami rindu melalui gereja kami ini ya Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, kalau Kau berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani kami tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Siska keluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk setiap pergumulan, untuk setiap pekerjaan, usaha, untuk setiap harapan dan cita-cita dari hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan memberikan setiap kesehatan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini bisa jauh lebih luar biasa lagi untuk memberkati setiap kami jemaat ini, untuk senantiasa menuntun kami jemaat kepada Tuhan Tuhan. Apa kesalahan kami berikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan semakin hari semakin berbaharui ya Tuhan, semakin hari dapat menyenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini ya Tuhan. Kalau kami hadir saat ini dengan membawa setiap pergumulan kami ya Tuhan, kalau kami yang datang dengan membawa kelemahan tubuh, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesembuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kalau kami datang dengan membawa pergumulan, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ataupun masalah relasi kami dengan orang-orang terdekat kami, ataupun masalah lainnya Tuhan. Dan juga Tuhan yang akan memilih kami satu persatu, memberikan kelegaan untuk setiap pergumulan kami, memberikan kekuatan supaya kami dapat melaluinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya saat mengandalkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk setiap pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kami juga anak-anak pemuda remaja yang saat ini sedang mencari ya Tuhan pasangan hidup Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk mereka, pasangan hidup yang seiman, sepadan, supaya mereka dapat membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini bergumul dengan lamaran pekerjaan ya Tuhan, kami yang mencari lamaran pekerjaan, dan juga Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga melalui pekerjaan kami nama Tuhan yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik, anak-anak kami yang berdiri bangku sekolahan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan hikmat kecerdasan untuk mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, dapat membanggakan kedua orang tua ya Tuhan, lebih menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga kelak ya Tuhan di masa depannya mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap lansia ya Tuhan, orang tua kami, kakak nenek kami ya Tuhan, kami saudara seiman kami ya Tuhan, kami menyerahkan kiranya dalam masa lansia mereka ya Tuhan, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan ya Tuhan mereka setiap hari tetap mengandalkan Tuhan dalam kesehatannya juga Tuhan yang akan campur tangan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami para orang tua Tuhan, dan juga Tuhan yang akan memberikan hikmat buat kami sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami ya Tuhan, kami dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami, sehingga anak kami dapat meneladani kami ya Tuhan, seperti kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan semakin hari semakin maju dan sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke jajaran terendah wakil RT dan RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik, dapat menjadi contoh yang baik ya Tuhan, dan dapat membawa bangsa kami ini ya Tuhan jauh lebih maju dan sejahtera lagi ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat melewati ya Tuhan saat ini bulan Agustus ya Tuhan, dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami dapat merayakannya bersama ya Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan juga dapat bersuka cita, dapat mendoakan bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa kami ini lebih maju dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dari Dia. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan memberikan
memberikan persembahan kita iringi dengan pujian Betapa Hatiku. Untuk selanjutnya doakan selamat hari kembali. Jemaat yang dapat berdiri, kita akan meminta segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan untuk semuanya. Melalui setiap sikap hati kami ketika kami memuji muliakan nama Tuhan, sikap hati kami ketika kami berdoa kepada Tuhan, bahkan ketika sikap hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang akan senantiasa kami muliakan dalam setiap peribadatan kami pada waktu demi waktu yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan bagi kami untuk kami nikmati. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika ibadah kami dalam perjalanan itu karena Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, setiap anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, Engkau berikan kemampuan, itu karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan janjikan bagi kami setiap anak-anak Tuhan, menurut berkat yang Kau berikan bagi umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menarik kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.